Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ferrari Fitri. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana melakukan subnetting IP. Nah, sebelumnya di sebelah kiri kita akan melihat ini merupakan cheat sheet ya sebagai panduan untuk melakukan subnetting. Nah, di sebelah kanan kita akan ada beberapa soal-soal sebagai contoh soal dan juga nantinya akan dikerjakan sebagai soal latihan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ada tiga kategori kelas IP yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Apa bedanya? Ini bisa dilihat dari range IP-nya. Nah, maka kita akan mencoba subnetting IP apabila kita punya IP 192.168.0.0/24 dan dia akan di mapping untuk 100 host. Bagaimana cara menentukan IP-nya? Oke, ada beberapa rumus yang kita gunakannya yang harus kita dapatkan yaitu network address, first address, last address, broadcast address, dan juga subnet mask. Yang perlu diketahui adalah ada beberapa rumus yang memudahkan kalian nantinya. Seperti untuk first address itu akan menggunakan rumus NA plus 1. Lalu untuk last address akan menggunakan BA-1. BA itu broadcast address, NA itu network address. Bisa dilihat singkatannya. Sebagai eh, dia memastikan agar jawaban ini apakah yang kita mapping ini merupakan benar, ada satu kata kunci yang bisa kita gunakan. Seperti network address akan selalu, maaf, untuk first address. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita akan diberikan satu IP, yaitu untuk IP 192.168.00/24. IP ini akan kita gunakan untuk memapping 100 host. Maka yang pertama kita tentukan adalah slash-nya, teman-teman. Prefix. Ini namanya prefix. Jika jumlah hostnya 100, kalian cek ke cheat sheet ini. 100. Bisa dilihat ya. Kalau ini menggunakan yang bisa menampung si 128 host. Nah, maka kita menggunakan prefix 25. Artinya dari 192.168.00, akhirnya network address-nya akan mendapatkan 192.168.00/25. Prefix 25. Lalu untuk first address ini lihat rumusnya NA plus 1. Artinya tinggal ditambah 1. Maka jadi 192.168.0/1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan last address, broadcast address, dan juga subnet mask. Ada cara mudahnya yang agak sedikit tricky teman-teman, yaitu kita harus menentukan next IP-nya. Saya lebih gampangnya menyebut ini sebagai IP dummy ya teman-teman. Nah, artinya cara menentukan IP dummy-nya seperti apa? Nah, caranya adalah masih di IP yang sama, 192. Coba fontnya. 192.168.0.128. Kenapa 128? Karena IP selanjutnya ini sudah harus menampung si 100 host yang sudah kita buat tadi. Maka dia menggunakan si 128 host. Tapi bukan berarti ini untuk jika kita menekan 128 berarti 128. Jika kita, oh ini akan menampung 50, nah itu nanti kita akan jelaskan. Oke, selanjutnya kita tentukan first address-nya 192.168.0.129. Nah, balik lagi teman-teman. Ini nanti dulu, kita akan balik lagi ke si jumlah host yang 100. Ini untuk memudahkan kalian nanti ya, supaya lebih mudah. Nah,
Kita sudah dapat nih network address-nya 192.168.0.128. Bagaimana cara menentukan broadcast address? Nah, broadcast address-nya tinggal dikurang satu. Berarti kalau di sini 128, maka kita akan dapatkan sini 127. Cara menentukan last address. Cara menentukan last address adalah dengan broadcast address dikurang satu. Makanya akan didapatkan 192.168.0.126. Seperti itu, teman-teman. Untuk subnet mask selanjutnya, oke, karena tadi kita menggunakan jumlah host 128, maka kalian lihat kolom di sini, ini merupakan kolom subnet mask ya. Berarti akan kita gunakan 255, 255, 255, 128. Karena untuk menampung si 100 host, subnet mask-nya menggunakan 128. Nah, kenapa kita letakinya di 128? Karena yang bergeser itu di oktet keempat. Oktet keempatnya kita definisikan dari mana? Lihat, kalau masih masuk di dalam sini, hostnya misal paling maksimum 128, maka yang berubah di oktet keempat. Nah, teman-teman tahu kan perbedaan oktet 1, 2, 3, dan 4. Sebagai contoh ya, teman-teman, misal 192 ini merupakan oktet 1. Oke, 168 ini oktet kedua. Nol yang di sini adalah oktet yang ketiga dan juga nol yang di sini merupakan oktet keempat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka untuk host yang 100 ini sudah lengkap. Kemudian kita dikasih tes lagi. Bagaimana Bu jika ditambahkan 50 host lagi pada network yang sama? Oke, gampang. Kita udah punya nih, tadi network address sudah punya, first address sudah punya, tinggal mencari LA, BA, dan juga subnet mask. Balik lagi caranya seperti yang tadi. Kita tentukan network address IP untuk dummy-nya ya, saya sebut lebih mudahnya. Oke, maka 192.168.0. Nah, menurut teman-teman, ini berapa? Caranya adalah jika IP selanjutnya ini di sini harus menampung 100 host yang ada di sebelumnya, maka untuk IP dummy selanjutnya harus menampung yang bisa menampung jumlah host 100 dan 50. Artinya, 50 ini kan nanti kita akan memakai si jumlah host 64 ya teman-teman. Sedangkan yang sebelumnya ada 128. Artinya 128 ditambah dengan 64, dia menjadi 192. Oke, tidak perlu kita tentukan dulu save as address, maka kita kerjakan selanjutnya adalah 192.168.0.191. Oke, lahat address-nya kita lanjutkan. 192.168.0.190. Oke, subnet mask gimana kira-kira? Subnet mask kita lihat. Karena tadi kita menggunakan jumlah host di 64, maka kita akan mendapatkan subnet mask dengan 255, 255, 255, 192. Oke, sampai sini sudah paham ya? Oke, baik. Karena di oktet keempat saya rasa Anda sudah paham, maka boleh sambil dicoba ya, teman-teman. Pemahamannya sudah sampai mana? Nanti jika ada kesusahan bisa kita lanjut diskusi di forum learning ataupun di kelas. Oke, kita akan lanjutkan di pengerjaan. Yang selanjutnya saya akan mencontohkan di oktet ketiga ya. Nah, oktet ketiganya dari mana teman-teman? Kita akan mentargetkan IP yang bisa menampung 1000 host. 1000, kita geser cheat sheet kita di sebelah kiri. Dia masuknya dibagi ke oktet ketiga, teman-teman. Maka, nih, lihat ya penjelasan saya. Kita akan menggunakan IP 172.16.00. Oke, lihat target kita adalah 1000 host. Maka, kita lihat teman-teman.
Untuk mendapatkan slash ini, kita lihat ke cheat sheet kita. Kolom prefix. Nah, kolom prefix artinya dia akan menargetkan si slash 22. Oke? Nah, first address, balik lagi ke konsep tadi. Konsepnya adalah network address ditambah 1. Maka tinggal 172.16.0.1. Nah, untuk konsep penentuan last address, broadcast address, dan juga subnet mask, konsepnya masih sama seperti tadi. Lebih mudahnya, dan memang agak sedikit tricky, kita harus mencari IP dummy yang selanjutnya ya. Nah, di okta ketiga ini ada sedikit perbedaan. Bukan jumlah host yang kita lihat, tapi kita akan lihat yang namanya siklus. Nih teman-teman. Tabelnya ada sebelah kiri, kalian bisa lihat sheet-sheetnya. Oke, maka cara penentuannya adalah, ini kita hapus ya. Gak usah dihapus deh. 172, oke. 16, oke. Ada yang beda? Yang beda adalah perubahan di oktav ketiga, teman-teman. Lihat di sebelah kanan ya. Kenapa 4? Karena ketika kita masuk di oktav ketiga, kan kita berubah di oktav ketiga. Perubahannya bukan menggunakan jumlah host, tapi akan menggunakan si siklus. Kita tadi akan menargetkan untuk 1000 host. Kalian lihat di row siklus, kolom 1024, siklusnya adalah 4. Maka 4.0. Oke? Oke. Kita balik dulu nih, kerjakan si broadcast address. Caranya sama seperti tadi rumusnya ya. Kalau saya menyebutnya adalah IP dummy dikurang 1. Nah, ini pertanyaan dan analisis untuk teman-teman semua. Ketika kita kurang 1, dari 172, 1641, kita kurang 1. Maka dia akan didapatkan 172.16.3.255. Kenapa bisa berubah? Karena batas maksimum di satu okta tersebut adalah 256. Maka ketika dia bergeser dari 4 ke 3, nah di okta keempatnya juga harus berubah. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Maka untuk si last address itu masih sama konsepnya. Broadcast address kurang 1. Kita dapat 172.16.3.254. Oke, subnet max. Karena dia di okta ketiga yang berubah, maka subnet max kita adalah, lihat di sini. Subnet max kita 252 dan dia akan diletakkan di okta ketiga. Maka kita akan dapatkan 255, 255, 252, 0. Seperti itu. Contoh satu lagi teman-teman. Kita akan menargetkan untuk si host 500. Kita lihat 500. 500 masih berada di oktav ketiga, maka yang akan berubah di oktav ketiga. Jadi kita udah punya IP dummy ya, teman-teman. Dari sini sudah bisa dilihat. Prefix didapatkan karena dilihat 512 ini dia 23, ya kan? Karena 512 ini yang bisa menampung tambahan 500 host. First address masih sama rumusnya ditambah 1, 172.16.4.1. Maka untuk menentukan si last address, broadcast address, dan juga subnet mask, masih menggunakan cara yang tadi ya. Kita akan gunakan IP dummy tambahan kita ya, untuk bisa menargetkan yang sudah menampung 100 host dan 500 host. Maka kalau tadi di oktet keempat, yang kita jumlahkan kan jumlah host. Kalau di oktet ketiga, yang akan kita jumlahkan itu adalah siklusnya. Maka kita akan mendapatkan 172. 172.16. Nah, kalau tadi dia sudah menampung 4, siklus 4, karena kita sudah menampung 1000 host ya, yang dari sini ya. Nah, maka yang IP dummy ini sudah harus bisa menampung host 1024 dan juga 512. Ya, artinya sudah harus bisa menampung ini. Maka, kalau tadi 1000 host itu siklusnya 4, kalau 500 tadi siklusnya 2, maka akan menjadi sini 6.
6, 0. Oke, cukup sampai di sini, teman-teman. Oke, balik lagi ke konsep yang tadi, artinya kita sudah bisa dapat BA, dikurangkan 172, 16, 5, 2, 5, 5. Last address, tinggal di BA kurang 1, artinya 172, 16, 5, 2, 5, 4. Subnet max. Oke, lihat subnet max SM. Nah, di 512, subnetnya adalah 254. 254. Maka kalian ganti dokter ketiganya menjadi 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.